Ya, selamat malam. Kembali berjumpa dengan kami di Madhab Semolowaru Forum Sawu. Forum Sawu nggak boleh lupa. Karena hari ini nggak ada tema. Bukan nggak ada tema, lebih tepatnya fleksibel, dinamis, tidak monoton lah. Ya, tak kayak kafe beliau. Saya buka dengan sedikit cerita lah, karena akhir-akhir ini di bulan puasa ini saya melihat kaum mudanya ini mulai meredup, mulai sayu entah kemana. Bahkan ketika sudah mendekati azan ataupun selepasnya, tetap juga pemuda-pemudanya ini jarang kelihatan. Kita ngomong antusiasnya ini loh kurang banyak akhirnya. Antusiasnya ini nggak tahu kenapa pemuda-pemudanya ini nggak kayak tahun-tahun yang pernah saya alami sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kemana nggak tahu jam berapa, apalagi kalau jam-jam ngabuburit itu ketemu pemuda jalan-jalan nongkrong, yang pacaran ngabuburit berduaan jalan-jalan ke taman nanti. Mesra banget ya. Tapi kok puasa ini sepi gitu loh. Atau mungkin tak kasih ini ke Mas Asep, barangkali mungkin punya cerita sedikit mengenai hal ini. Mau Mas Asep? Perubahan pola cara berpacaran. Loh, aku? Iya dong, wis mau ngasih arek cewek kali. Iya. Iklan ya. Wis gak apa-apa iku ciptaan Gusti Allah. Diwasi kok dosa tapi kok ora diwasi kok eman. Ya wis. Sak main, ora apa Ya, Pak. Mumpung jomblo ya, dadi gak ono sing tersinggung. Ya wis, Man. Apa mau Man? Kan cerita apa mau Man? Pemuda Apa? Antusias loh. Antusias pemuda dalam ngabuburit. Oh, ya, kan cerita ya, aku ya cerita rek. Pada cerita ya. Ya mungkin bisa dibuat novel lah, lek di kamu dari siji. Aku biyen ngabuburit ku ngene, Mas. Dulinan. Metu teko omah jam 3 biasa. Nang lapangan biasa babalan. Kadang itu kalau banyak teman-teman yang bisa diajak main, kadang main bola, main volley, biasanya seperti itu. Kadang main layangan dulu ya masa kecil. Tapi kalau temannya sedikit, masa dalam yang diajak itu cuma 1, 2, 3 ya mungkin pergi ke jembatan, lihat Bengawan Solo sambil menatap matahari yang mau tenggelam dan mau senja seperti itu. Ya kita di jembatan ya sambil main tasan, godain cewek kan, mau ngabuburit ya. Mumpung lah mau lebaran ya mungkin bisa diperistri lah. Umur piro? Lah kan jodoh ta, Man. Jodoh kan siapa sing ngerti ta? Gusti Allah lah ngomong sih. Jodoh rezeki mati kan. Halo cewek. Berarti lanjut ke ini. Lanjut ya. Jadi aku mau cewek ya. Jadi si awal aku wis nakdipno wis ngekei pilihan telu nakne ku mati aku jodoh rezeki mati wis diatur. Dadi mbok menawa dulinan nak jembatan mbek merjonan ngawasi wong wedok ya. Mungkin niku pandangan pertama dan niku akhirnya jodoh ya. Sapa sing ngerti sih. Makane coba-cobalah. Ya nanti itu ya. Ya, mumpung masih muda. Tapi kalau sudah pacaran jangan coba-coba. Takutnya nanti keblabasan, Pak. Ditinggal mulai gak tanggung jawab. Kayak nyindir, Pak. Segene wong lanang saiki antusiasmenya kadang menurun, kadang memuncak lah. Kalau memuncak ini kelima ya, Pak. Enggak nyambung, Pak Didin lah. Masa kecil Pak Didin jangan apa iki kok aku sing diceritani. Ini seru-seru ini. Ya, saya pikir sama ya, semua remaja itu kehidupannya ya seputar bermain, membantu orang tua, belajar. Nah, konteksnya dalam hubungan pemuda dan pemudi itu
peletakannya bukan di membantu orang tua, tapi lebih pada di ini belajar ya dan bermain. Karena di bermain itu kita juga akan melakukan sosialisasi dengan sesama teman, tidak peduli jenis kelaminnya, sehingga di sana ada persinggungan atau hubungan antara pemuda dan pemudi. Pun demikian pada saat belajar. Sebelum internet marak, sebelum ada handphone dan piranti-piranti IT, saya remaja itu punya kiat-kiat khusus di dalam mensinergikan antara bagaimana cara merebut hati pemudi dikombinasikan dengan belajar. Misalnya adalah dengan cara pura-pura belajar bersama, terus pura-pura pinjam buku gitu. Padahal sejatinya ya tidak teramat butuh bener itu buku. Oh, zaman saya kecil itu PR relatif amat sangat minim dibanding sekarang. Kalau proses belajar mengajar modern atau yang sekarang lagi menimpa anak-anak remaja sekarang kan, anak remaja itu dipulosoro sama kurikulum, dibebani pekerjaan yang sedemikian rupa, sekolahnya durasinya juga panjang, nanti masih dipulosoro dengan homework ya, dengan pekerjaan rumah yang juga tidak main-main, sehingga praktis banyak waktu remaja sekarang yang dirampok oleh kurikulum. Saya termasuk generasi yang beruntung karena pada saat saya dulu belajar masih menggunakan kurikulum GPPP 1975. Jadi garis pengajaran yang ini dirumuskan pada tahun 1975. Di sana relatif sangat minim PR. Oleh karena sangat minim sehingga kebutuhan belajar bersama maupun pinjam buku ini sebenarnya ya enggak terlalu penting amat. Tetapi kenapa itu tetap harus kita jalani? Ya semata-mata karena dalam rangka pura-pura. Pura-pura bagaimana agar bisa mendekati remaja putri yang kita ada hati. Nah, perlu diketahui bahwa cinta anak remaja seusia itu tentu saja bukan cinta yang sungguhan, tapi lebih pada monyet ya, cinta monyet. Kalau kalau sekarang tidak tahu istilahnya apa, tapi dulu di zaman saya remaja istilahnya cinta monyet. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu seolah-olah ada konsensus nasional gitu, ada kesepakatan bersama-sama antara remaja putra dan putri itu bahwa selepas asar menjelang maghrib adalah waktu yang menurut kami prime time gitu. Waktu yang amat utama itu di dalam menyalurkan minat dan bakat. Minat dan bakat ya. Minat dan bakat menurut Asep. Tetapi yang dikemas dalam bentuk tradisi, ini bukan ajaran religi ya, bukan ajaran agama, karena di agama Islam tidak menganjurkan ngabuburit semacam itu. Yang dianjurkan justru adalah ritual-ritual yang kaitannya dengan ubudiyah ya. Tetapi ngabuburit atau itu istilah Sunda sebenarnya, di dalam tradisi Jawa dikenal sande Allah ya, menyongsong datangnya maghrib. Itu sande Allah istilahnya. Itu tidak diisi dengan ngaji, tidak diisi dengan mendengarkan sholawat, tadarusan dan seterusnya, tidak, tetapi justru ya main-main itu ke tempat yang justru jauh dari rumah ibadah, agar ketemu muda dan mudi ini, bisa di tepian sawah, bisa di geladak atau jembatan, di tepi sungai, bisa juga sambil main layang-layang kalau pas musim kemarau. Nah, di situ biasanya muda-mudi memperoleh tambatan hati, bahkan nanti bisa juga dan banyak berakhir di pelaminan. Karena tidak ada medsos.
Tidak ada media-media yang bisa mempertautkan dua hati ini. Jadi kesempatan selepas asar menjelang maghrib merupakan prime time bagi kami untuk mencuri perhatian orang tua yang biasanya amat ketat dan amat fanatik di dalam menjaga anak-anak mereka agar tidak sampai melanggar norma agama. Tetapi justru anehnya di bulan suci Ramadan itu kesempatan itu kami peroleh dengan leluasa. Saya pikir itu. Kembali ke siapa? Menarik apa? Kalau yang dibahas Pak Didin sama Asep ini sama, akhirnya kembali kembali perjalanan waktu itu, ke waktu kecil-kecil. Memang mungkin yang harus tak lakuin hari ini ya itu saran dari Pak Didin tadi. Kalau mau nyari anak muda-mudi yang kumpul-kumpul mungkin ke pinggiran sungai atau ke sawah, mungkin tak cari kayak ketemu karena anak hilang. Kalau sekarang nyari-nyari kayak di tempat-tempat taman ini sepi loh. Biasanya ada anak muda, anak mudi yang kumpul-kumpul. Atau mungkin tadi Pak Didin sempat nyinggung kalau dulu tanpa adanya medsos, anak-anaknya lebih kumpul di mana. Mungkin sekarang beda ya ngabuburitnya di rumah pakai HP, terus apa namanya Sep? Apa? Fitgram. Video Instagram. Video Instagram itu. Halo, aku lagi ngabuburit. Kamu lagi ngapain? Selamat ngabuburit dia. Tapi sendirian gitu loh ya. Mungkin kata mereka ya wis asik-asik aja gitu kan. Memang lagi zamannya, maksudnya zaman yang sekarang ini kan lagi kenceng-kencengnya di medsos. Tapi kan akhirnya mereka nggak bisa ngerasain yang waktu mereka kecil dulu. Kayak pernah ada cerita satu hari aku kenal temen ini suka cerita, aku kangen ketika kita masih kecil, ketika kita masih main layangan, terus ngejar layangan sampai manjat genteng orang sampai rubuh, terus dimarahi orang bareng-bareng. Tapi dalam kesehariannya yang tak lihat si anak ini main HP, terus kadang tak ajak keluar, ayo ketemu sama anak-anak, mumpung anak-anak lagi kumpul itu dia jarang mau. Aduh men, lagi males, lagi bad mood, lagi dan ini sebagainya. Itu yang akhirnya aku bingung sendiri, kontradiksi banget gitu loh, apa yang diomong sama apa yang tak lihat dalam kesehariannya. Kalau aku ya mendingan gak usah HP-HP-an, baik ketemu calon istri 2, 3, 4 dua siji kok. Lo kan siapa tahu kalau nggak ketemu kan ya masih ada yang pertama kan gitu. Ini ya boy, kasih ke siapa? Pak Dini lagi. Boleh kita lihat. Jadi ini keterlanjuran peradaban ya. Keterlanjuran peradaban, kita terlanjur menemukan teknologi. Jadi semenjak adanya revolusi di bidang informatika ini nampaknya fitrah manusia sebagai makhluk yang selalu butuh aktual itu menemukan medianya. Kita tahu bahwa kebutuhan aktualisasi diri itu tidak saja menjangkit di kalangan umur tua, tetapi justru pada saat usia dini itu kebutuhan aktualisasi diri ini nampaknya juga tidak bisa dipandang remeh. Mengapa anak-anak sekarang kesepian di pojok-pojok ruangan, lalu sendirian di kamar masing-masing, terpinggir dari pergaulan dan seterusnya? Ini tidak lain karena setiap anak ini punya kemampuan mengaktualisasikan dirinya itu berbeda-beda. Nah, pada saat mereka menemukan dirinya ada di tengah-tengah kerumunan, secara fisik berkumpul, kalau kemampuan aktualisasi dirinya itu kalah dibanding teman sebayanya, maka
eh, si anak ini tidak akan punya kesempatan untuk mengaktualkan dirinya karena ada yang lebih unggul. Ini di dunia fisik. Nah, untuk menebus kekalahan-kekalahan di dalam mengaktualisasikan dirinya itu, maka si anak akan cenderung mencari media yang dirasa bisa mengaktualisasikan dirinya tanpa satupun kompetitor, tanpa satupun pesaing, sehingga dia menjadi manusia pilih tanding. Di manakah itu? Ya tentu di akun masing-masing. Sehingga sebenarnya dengan adanya revolusi bidang informatika ini sama dengan menolong setiap anak untuk bisa menyalurkan aktualisasi dirinya ini dengan media akun masing-masing. Kalau sudah hal semacam ini yang terjadi, maka adalah sebuah sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang wajar ketika kerumunan-kerumunan atau persinggungan-persinggungan yang sifatnya fisik itu mulai tergerus, makin lama makin memudar, bahkan dirasa agak aneh di zaman sekarang melakukan meeting itu harus repot-repot keluar uang ngisi bensin, kesulitan mengendarai kendaraan bermotor, belum risiko-risiko lain di tengah jalan hanya untuk sekedar berkumpul atau bertemu karena ada media lain yang bisa digunakan untuk melakukan pertemuan meskipun itu tidak konkret, yakni dunia online. Nah, karena meeting secara fisik dirasa agak aneh hari ini, maka ya konsekuensinya inilah yang terjadi. Ngabuburit di bulan Ramadan menjadi senyap. Ruang-ruang ini tiba-tiba kehilangan manusia-manusia yang dulu biasanya adalah tempat atau area-area untuk melakukan sosialisasi. Karena sosialisasi hari ini telah tergantikan dengan akun. Jadi makhluk manusia sekarang ini punya kepribadian dua. Yang satu kepribadian di dunia fisik itu sendiri, satunya lagi adalah kepribadian akun. Nah, kalau kepribadian yang fisik ini relatif lebih mentaati tata tertib, aturan, norma, dan seterusnya. Karena banyak kontrol di sana. Teman-temannya ikut mengontrol, lingkungannya ikut ngawasi, dan seterusnya. Tetapi untuk kepribadian yang berupa akun, ini yang sulit untuk dikendalikan karena pada saat mereka di dunia online semacam ini, manusia akan kehilangan kontrol, tidak ada social control, sehingga ada perasaan bahwa tidak ada orang yang akan menghukum, tidak ada orang yang akan membuang dari adat atau lingkungan, artinya tidak ada sanksi di sana, sehingga kepribadian primitifnya sangat kental dan menonjol sekali di wilayah online, karena kepribadian akun tadi dirasa adalah area yang bebas dari kontrol otoritas manapun semacam itu. Nah, oleh karena itu kepribadian di wilayah akun ini yang lebih nyaman, sehingga ini yang jalan. Mereka relatif lebih nyaman di kepribadian yang akun ketimbang kepribadian yang fisik, yang empiris itu. Konsekuensinya adalah puasa bagi penglihatan fisik menjadi sepi. Tetapi ingat, ngabuburit tetap jalan di bulan puasa, tetapi bukan di wilayah fisik. Anda harus mengamati di wilayah online itu, ramai sekali di sana. Bahkan saya pikir andaikan ditaruh polisi sekalipun tidak akan mampu menghentikan mereka di dalam ngabuburit menggunakan wilayah online. Saya pikir itu. Kembali ke Asep lagi. Ya, jadi aku mau nggak otak kiri ya, otak kanan ya, Pak. Tak repes otak kiri sih, Pak. Nah, ini ya mungkin banyak perbedaannya antara pemuda masa kini dan antar pemuda masa lalu, karena ya itu tadi, karena industri teknologi yang sudah menjerumuskan aktualisasi dari sikap pemuda yang lambat laun mulai tidak progresif,
dalam lakunya itu sendiri. Namun jika pemuda itu memiliki sebuah apa ya namanya pemikiran yang luar biasa, mungkin peradaban industri teknologi yang semakin lama semakin pesat, pola pikir atau pola laku pemuda tidak akan berubah, akan sama dari masa lalu dengan masa sekarang pun juga banyak kesamaan. Itu kalau masih punya pemikiran yang luar biasa. Tapi ya dengan realisasi seperti sekarang ini ya mungkin hanya titik-titik tertentu yang itu sekiranya cuma sama. Kemudian ngabuburit tetap ngabuburit, tapi ngabuburitnya dengan model pergi ke masjid cari takjil gitu. Jadi mungkin masa muda dulu sebelum cari takjil ya main-main dulu yang namanya tadi Pak Didi menjawil yang katanya istilahnya itu tadi apa ya, prime time, waktu utama. Ya, tetap ada waktu utama, yaitu yang dulu masih ada pratem langsung prime time, terus prime time langsung pasca prime time seperti itu. Sekarang cuma prime time saja, yaitu cari takjil di masjid. Bagaimana caranya cari masjid yang dekat tapi makanannya banyak. Ya syukur-syukurlah dapat 2 jatah, satunya untuk sahur. Nah, mengingat apa ya perilaku pemuda zaman sekarang, saya apa ya merasa iba, ya bukan iba ke teman-teman tapi iba kepada diri saya. Ya mau gimana lagi, bisa nggak bisa, mau nggak mau, ya ikhlas gak ikhlas. Aku juga sebagai pengakuan diri ya saya pribadi juga kadang kalanya ada waktu untuk time ngabuburit lewat sosmed. Kadang ya makan sendiri tapi ngirim gambar makanan lewat Instagram, lewat BBM, yuk makan yang bergurin, ya lihat view-nya berapa. Itu udah kegembiraan yang luar biasa, namun cuma sementara. Tapi apa ya, yang namanya kegembiraan tidak segembira masa lalu yang masih bisa bertatap muka, bisa secara langsung berinteraksi. Syukur-syukur ya juga dapat jodoh seperti itu. Yang jawil titik lah ada seperti itu. Nah sekarang kan nggak bisa jawil, paling jawil layar sentuh, colek. Facebook itu Pak colek Pak. Oke ya. Nah terus menanggapi apa Pak Mang Pak? Rasa tanggapi, ya, cerita aja. Cerita, tak balik otak kiri kemana? Iya. Tak kiri otak kanan. Apa ya? Ya, jadi tradisi ngaji, tradisi salawat sebelum menjelang hari prime time, hari buka puasa. Ya, menurut saya itu ada kebutuhan lah di segmen kemarin ya. Ya apa mana ya, selain makna kebutuhan, keinginan lah, seperti itu ya. Mungkin keinginan di masa sekarang itu ada embel-embelnya daripada keinginan di masa lalu. Di masa lalu mungkin keinginannya ya biar ngaji itu lancar, belajar ngaji biar lancar, terus selawat biar dapat pahala. Tapi sekarang ngaji pun ada embel-embelnya ya, mungkin ngaji sambil instagraman, eksistensinya diunggulkan, ya mungkin seperti itulah ya. Meskipun itu ngajinya gradul ya, kol-kola ya gak dicetohno, itu gome ya gak dicetohno, ngaji asal jeplak ae, gak ngerti titik koma ya. Tapi nggak masalah, yang penting ngaji. Satu ayat pun itu sudah 2 pahala. Apalagi di edisi bulan Ramadan ini 2 pahala ditingkatkan lagi jadi 20 pahala setiap ayat yang terbaca. Jadi tergantung dari diri Anda dan diri saya sendiri ya, untuk pola laku di edisi Ramadan ini, di bulan puasa ini sampai Lebaran nanti, apakah pola pikir kita ini masih bisa ke arah yang positif ataupun yang negatif, ya tergantung nanti seperti itu. Tapi usahakan untuk kamu muda sekarang, meskipun banyak sosmed,
yang berkeliaran, banyak akun yang bertebaran dan banyak mantan yang bergentayangan. Ya, yang penting tawadu. Terus lanjut lah. Clement ya. Clement gimana Clement? Ya Bapak, itu 25 menit. Terus lanjut. Kalau saya ini apa? Lebih ini ada cerita, cuma lebih ngajak ke anak-anak muda sekarang. Jadi sempet ada salah satu nenek saya, bukan nenek asli mama saya, kakaknya dari mama saya itu umurnya sekarang mungkin 97 tahun. Dia pernah cerita kalau semasa waktu kecil dulu, waktu dia remaja, bukan kecil berarti ya, semasa remaja ini dia pernah mengalami peristiwa ngabuburit juga. Tapi ngabuburitnya ini dia kebetulan muslim di mana di masjid salah satu tempatnya mereka berkumpul sekali waktu itu sekitar jam 3-an. Di sana mereka mulai bersih-bersih bareng-bareng di masjid. Lalu kemudian yang bersih-bersih ada sebagian, terus yang sebagian lagi masak tetap di area sekitar masjid tapi bukan di masjidnya. Kemudian selesai masak untuk buka bersama, terus selesai juga bersih-bersih, mereka sempat istilahnya ngaji bareng-bareng sampai azan. Nah, itu mungkin ayo teman-teman yang sekarang ini, terutama yang umat muslim yang sedang menjalankan puasa, coba kayak gitu kan. Mungkin nggak setiap hari, tapi dalam 30 hari kalian berpuasa ini salah satu harinya coba kalian pakai seperti itu. Nggak apa-apa, saya juga seorang medsoster loh. Apa itu? Saya ini juga pemakai medsos dari sekian juta banyaknya orang yang memakai medsos. Tapi saya mencoba bagaimana caranya ketika secara fisik saya bertemu dengan fisik lainnya, yang non fisik ini saya taruh. Memang kayak kata-kata Pak Didin, masalah medsos ini kayak kita itu manusia tanpa tanding kalau di medsos. Dulu saya pernah ketemu waktu SMP kalau nggak salah, itu pernah didatangi sama salah satu bisa dibilang salesman-nya dari Google. Dia pernah berkata, apa itu? Kata-kata quote. Bukan. Apa? Timeline apa? Tagline-nya itu kalau nggak salah, world in your hand. Sambil berkata, sambil nunjuk, sambil senyum dikit ya. Sampai sekarang pun masih teringat. Ya memang benar kan, internet ini dunianya itu ada di tangan kita gitu loh. Kita mau ngatur sebagian rupa, kemudian ada salah satu game itu kita ngatur kehidupan kita sendiri, mau pacaran dengan siapa, mau kenalan dengan siapa, mau punya uang seberapa banyak, ya kita ngatur sendiri. Tapi kan itu fiksi ya, nggak real. Jadi ayo yang real ini jangan ditinggalkan. Itu dari saya. Mungkin Pak Didin mau lanjut? Iya, lanjut. Oke. Jadi memang sejak lanjut dari statementnya Clement ya, jadi sejak Ramadan ini disinergikan dengan teknologi IT, ini memang ada yang hilang di sana selain yang sudah kita sebut-sebut tadi. Yang hilang antara lain adalah peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang dulu serasa sangat membekas, terkesan dalam kenangan, itu hilang. Kenapa ini terjadi? Karena ada desakralisasi dan ada demistifikasi. Jadi sesuatu yang dulu yang sifatnya mistis, sesuatu yang sakral, itu digerus pelan-pelan sampai kemudian habis tuntas. Tadi Clement sudah menyitir sebuah cerita masa lalu bahwa betapa indahnya ketika orang-orang menjelang buka puasa ini masih bisa bercanda sambil mengerjakan sesuatu, misalnya memasak di area masjid untuk persiapan takjil bagi mereka yang akan jamaah di masjid. Itu yang terlibat di sana bukan hanya persinggungan fisik, tapi sekaligus ada spiritualitas, ada emosional, ada
kesalahan-kesalahan sosial yang terkandung di dalam peristiwa yang sifatnya fisik. Dan ini sangat sakral, sangat mistis ya. Lalu kemudian bagaimana orang mengais pahala dengan cara sholawatan, dengan cara mengaji, atau dengan cara misalnya uzlah di masjid, itikaf di masjid, di surau dan seterusnya. Ini peristiwa yang sakral, peristiwa mistis. Tapi kemudian sejak ada teknologi informatika, peristiwa-peristiwa yang tadinya mistis, yang tadinya sakral, melibatkan spiritualitas, emosional, kepekaan, kesalahan sosial ini tergerus begitu saja dan digantikan dengan ruang-ruang yang sifatnya kepribadian akon tadi, sehingga gairah atau passion tentang keindahan, tentang warna-warni hidup ini menjadi digerus, terdegradasi sedemikian rupa sehingga yang ada hanya kekeringan jiwa. Memang rame di teks, di grafis, tetapi sepi di wilayah sensitivitas, tidak sensitif karena passionnya sudah tidak ada. Saya katakan inilah kekeringan jiwa dari piranti yang disebut IT di bulan Ramadan. Barangkali Yusni mau nambahkan, silakan. Butuh aku tamat. Sebenarnya kan kalau kita lihat memang secara itu ada negatifnya juga, tapi saya melihat dari segi positifnya juga di media sosial. Kalau kita lihat media sosial juga membantu perekonomian kan. Kita lihat sekarang Banyuwangi dengan menggunakan IT-nya bisa menyalip perekonomian Malang, hampir menyamai Surabaya. Kalau kita lihat itu, jadi media sosial kalau bisa digunakan sebaik-baiknya itu bisa juga menjadi keuntungan. Kalau kita bicara tentang nilai negatifnya, pasti itu juga ada, sudah dijabarkan oleh Pak Judin sama Clement juga tadi, apa saja yang menjadi kekhawatiran karena adanya media sosial ini bisa mengurangi silaturahmi antara satu orang ataupun satu individu. Tapi kalau saya lihat dari perspektif ekonomi, media sosial ini menjadi satu loncatan besar, satu jembatan emas untuk meningkatkan perekonomian sebuah kota atau daerah. Kita lihat contohnya Banyuwangi, terus ada kota-kota lainnya yang menggunakan IT, jadi penjualan barangnya lebih cepat ketimbang dengan kota-kota yang masih belum berkembang IT-nya. Kalau kita katakan buruk baiknya sebuah media sosial itu tergantung penggunaannya. Orang itu menggunakan seperti apa, terus tujuannya apa. Kalau tujuannya baik, media sosial itu juga akan baik. Tapi kalau tujuannya seperti yang dilakukan sekarang, kebanyakan ya insya Allah aja seperti Asep. Jambret atau makar aku. Makar. Aku cuma nyepik tak. Nanti kalau sudah seperti ini pasti ada fatwa-fatwa. Kalau sekarang ada fatwa MUI, terus nanti ada head speed ya. Nanti urusan privasi orang akan diatur juga di media sosial. Ini kan sebabnya karena ada penyalahgunaan yang sedemikian rupa dari media sosial, baik itu di FB maupun di WA. Nah, seperti Asep ini, mungkin itu aja sih, tergantung bagaimana orang itu menggunakan media sosial itu, tujuannya buat apa. Kalau tujuannya baik, saya yakin akhirnya endingnya juga akan baik. Tapi kalau tujuannya buruk, endingnya juga akan buruk. Mungkin kembali ke Mas Asep gimana? Iya, mau kok aja lari dis ya kan, juga harus bertanggung jawab. Juga termasuk bagian dari sosmed kan, nanti diupload di YouTube. Nah, ini contoh yang baik. Ya, contoh yang baik, tapi kamu mendiskriminasikan saya. Jadi, ngene, sing mau ucapnya itu ya ono bener sih. Tapi kebanyakan ojo dijelaskan ya. Iya. Kon ngerti elek apik ku le. Ya. Kanca tapi kanca aja. Saingan. Iya, saingan. Masalah iki isak apa YouTube rek.
aja digawe saingan koncoan. Ayo koncoan sih, saingan nih. Jadi penggunaan sosmed ya mungkin ya ada benarnya juga. Saya menjustifikasi apa yang diucapkan si Mr. Husni tadi, bahwasanya apabila digunakan secara positif nanti akan berdampak positif pula. Sebenarnya juga kalau sosmed ini digunakan secara negatif, alhasil juga nanti outputnya juga negatif. Namun positif negatifnya sosmed ini juga mungkin harus dibuat kajian oleh provider yang penyedia jasa sosmed. Ya mungkin dari perusahaan Facebook, perusahaan Instagram, perusahaan WhatsApp, dan perusahaan BBM Messenger. Ini juga harus ada pengkajian dari setiap akun-akun yang mendaftar di sosmednya masing-masing. Dalam artian mungkin ya dengan kemajuan teknologi, dengan bertambahnya akun sosmed dan bertambahnya pengguna, mungkin dari pihak perusahaan juga harus meningkatkan kualitas pelayanan di sosmednya, mungkin ditambahkan privasi, penambahan pengajuan penyalahgunaan, terus dan segala macamnya. Yang penting itu adalah untuk memfasilitasi para pengguna sosmed itu sendiri. Itu menurut saya ya, untuk pihak pertama yang pengguna jasa, penyedia jasa. Untuk pengguna jasa, saya juga harapkan mungkin untuk kedepannya jangan sampai sosmed itu digunakan sebagai hal-hal yang bersifat menyebar mendiskriminasikan orang, mencemarkan nama baik dan segala macamnya. Kalau tipe nyepik cewek talking foto mantan, nah itu apa-apa rek. Gusti Allah boten cari ya. Kan namanya stalking kan cuma melihat foto profile ya kan. Nah, pencemaran nama baik gimana kalau kita cuma melihat, kan cuma sekedar lihat, tujuan kita melihat supaya apa ya, supaya ada istilahnya animasi hologram di pikiran kita, akan terbayang sampai di kemudian hari. Misalkan ingin ketemu dia tapi tidak bisa ketemu, kan bisa lihat sosmed, bisa lihat Instagram atau sebagainya macamnya. Terus untuk pihak ketiga, penggunaan sosmed juga jangan disalahgunakan sebagai pencari keuntungan. Biasanya nggak di Instagram dan nggak di BBM, nggak di WhatsApp. Kadang-kadang kala dikirimi, mama minta pulsa, papa minta pulsa, adik minta pulsa. Lah kapan aku duwe mah njaluk pulsa nang aku? Padahal biasanya ya aku njaluk pulsa sini. Mungkin pihak ketiga juga harus benar-benar diprotek oleh pihak pertama, yaitu penyedia jasa itu saudara. Nah, itu perihal sosmed. Tadi sudah dikaji perihal pemuda, sosmed. Untuk yang terakhir ini bahasa apa enak? Mungkin kembali ke Clement. Karena tak minum kopi. Enak. Kopi gratis. Kopi fermentasi. Takjilnya Pak Didin. Robusta fermentasi, iklan. Oh iya, ini jualan nggak Pak? Enggak, tapi diiklankan. Oh iya, ini fermentasi. Robusta fermentasi kalau katanya Pak Didin. Rasanya lumayan lah, nggak kalah. Kayak tape ya. Rasa gratisan ya, enak. Iya, pokok gratis enak wis. 99 lah kalau gratis itu. Beli ku. Cuma ini apa? Tadi sudah diserempet sedikit sama masa segmen terakhir, jadi karena mengingat waktu juga. Tapi jangan khawatir, don't worry, be happy. Nanti berikutnya kita ada segmennya seperti ini lagi. Jadi tanpa tema, kita bincang-bincang aja, ngalir, entah bahas apa. Kalau bisa nanti kita bahas planet lain atau gimana. Planet Namek mungkin sekali waktu kita bahas. Semboko lah Anda. Jadi tapi yang patut diingat dari perbincangan hari ini adalah bagaimana, kalau seperti kata Husni dan juga Mas Asep tadi waktu perbincangan duo Dakocan ya. Dakocan. Sangat bijaklah. Seperti Koko itu tadi iklan. Satu-satunya malaikat bidadari yang ada di sini hari ini.
Jadi dapat mangan ini. bijaklah untuk menggunakan media sosial. Jadi kita memang dibebaskan untuk hal itu menjadi hak dan kewajibannya dari masing-masing individu yang ingin menggunakan medsos nantinya. Tapi jangan lupa secara realitanya kita ketika fisik kita nanti bertemu dengan fisik lain, tolong diingat ya jangan sampai momen yang ini itu terlewati begitu saja, karena nggak semua momen itu akan terjadi secara kontinuitas. Nah, susah sekali bahasanya. Jadi ketika kita punya momen dengan individu lain, silahkan digunakan momen itu sebaik-baiknya. Kalau kata Asep, insya Allah jadi jodoh kan kita nggak ada yang tahu, karena jodoh itu diatur sama sang kholik yang pencipta kehidupan. Itu kalau dari saya. Tadi juga sudah dibahas tentang ngabuburit yang baik itu sebenarnya seperti apa? Ya, tumak nina. Ya seperti itulah aja. Oke, Akhir demikian. kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep, ojo lali. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam.